warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala dini kullih walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad amma ba'd. Alhamdulillah, bahagia sekali pada pagi hari ini kita berjumpa, berkumpul untuk sama-sama bisa berempati kepada saudara kita yang saat ini sedang tertimpa musibah, yakni saudara kita di Palestina, yang mana orang sering menyebut itu sedang terjadi peperangan, padahal sebenarnya bukan perang, karena yang ada adalah pembantaian, di mana sebagai seorang muslim dan seorang mukmin tentu saja ini seperti tubuh yang satu, di mana satu bagian mengalami luka atau mengalami cedera, maka seluruh tubuh ikut merasakan demamnya. Nah, makanya pada kesempatan pagi menjelang siang ini kita bersama-sama melakukan aksi nyata mewujudkan empati kita kepada saudara kita di sana. Sekaligus juga kita akan belajar satu topik yang insya Allah juga masih terkait, karena ini nanti ada unsur historis, ya, ada unsur sirahnya, kemudian juga ada unsur yang bisa kita ambil pelajarannya dan kita praktekkan dalam kehidupan sehari-hari kita. Yakni apa? Kita akan membahas peran nutrisi dalam sistem imun tubuh, ya, sistem imun tubuh kita dalam menghadapi aktivitas padat. Nah, alhamdulillah, gaung dari tagline, ya, SNW itu adalah cinta pro hati, ya, produk halalan Thayyiban Indonesia. Nah, ini merupakan sesuatu yang luar biasa sebenarnya, karena tidak hanya mengusung halal saja, tapi ada kata Thayyib, ya, ada kata halalan sekaligus Thayyiban. Kenapa? Karena produk-produk Yahudi Zionis itu pun juga memakai label halal. Kalau cuma sekedar halal, maka produk-produk mereka yang dijual di tanah air pun juga menggunakan label halal. Bahkan resmi sertifikasinya juga halal. Tapi kemudian apakah kemudian itu thayyib, ya, bagi diri pribadi kita dan juga sekaligus umat? Nah, itu masalah. Makanya di sini tadi saya melihat adanya fatwa MUI yang kemudian mengeluarkan fatwa larangan mengkonsumsi produk-produk Zionis yang kemudian digunakan untuk membantai saudara kita di Palestina. Karena unsur toyibnya tidak ada. Walaupun mungkin produk mereka akan melabeli produk-produk itu dengan kata halal. Bahkan sertifikasinya pun juga sudah halal. Tetapi apakah toyib? Nah, ini masalah. Sehingga apabila kemudian SNW mengeluarkan produk yang sifatnya halal thayyiban dan bahkan sebagian rizkinya, ya, digunakan untuk membantu saudara-saudara kita, ini tentu saja nilai lebih, ya, nilai lebih yang bisa kita ikut berpartisipasi dalam upaya ini. Nah, dalam pembahasan kali ini, peran nutrisi dalam sistem imun tubuh untuk aktivitas padat, kita sedikit melihat histori, karena apa yang dialami oleh saudara kita di Palestina itu juga dulu pernah dialami oleh Rasulullah SAW beserta para sahabatnya. Next, Mas Hirom. Sebagai pendahuluan, ya, dulu Rasulullah SAW itu melakukan perang Badar itu di bulan Ramadan. Ya, para ahli sirah menyebutkan bahwasanya perang Badar itu di bulan Ramadan, di mana kewajiban puasa Ramadan turun di bulan Sya'ban. Jadi bulan Sya'ban itu turun kewajiban puasa Ramadan, bulan Ramadannya mereka perang Badar. Ya, jadi langsung pada tahun itu juga. Maka perang Badar itu dilakukan dalam keadaan berpuasa. Walaupun nanti kita akan lihat, ya, di dalam pembahasan fikihnya sebagian sahabat ada yang puasa, sebagian ada yang tidak. Kemudian juga perang Khandaq, ya. Perang Khandaq ini dilakukan ketika wabah kelaparan itu melanda akibat embargo. Rasulullah SAW diembargo oleh suku-suku Quraisy yang jumlahnya berpuluh-puluh suku, ya, bertergabung dalam pasukan yang disebut sebagai Al-Ahzab. Mereka membuat pasukan Al-Ahzab yang jumlahnya 10.000,
mengepung kota Madinah. Sehingga kota Madinah ini sama sekali warganya tidak bisa keluar masuk, dikepung oleh pasukan Al-Ahzab. Nah, kemudian dibuatlah parit ya oleh Rasulullah SAW yang akhirnya terkenal dengan perang Khandaq. Dalam situasi seperti ini, para sahabat membuat paritnya pun juga dalam keadaan kelaparan. Ya. Kemudian juga ada satu sirah juga ya bahwasanya Fathu Makkah ketika penaklukan kota Makkah itu pun juga dilakukan ketika Ramadan. Ya. Jadi ketika pemberangkatan pasukan sekitar 10.000 lebih menaklukkan kota Makkah itu pun juga dilakukan dalam keadaan berpuasa. Walaupun pernah satu hari di mana Rasulullah SAW melihat para sahabat itu kemudian terlalu lelah, kemudian beliau berbuka. Ya, artinya ketika menjelang asar itu karena melihat situasi pasukan ini lemah, maka kemudian beliau melakukan buka puasa. Ini kejadian ketika peristiwa Fathu Makkah. Nah, kejadian serupa dialami adalah saudara kita di Palestina. Ya. Jadi mereka melawan Zionis Israel. Ya, dilakukan dalam keadaan kondisi serba keterbatasan, ya baik pangan maupun senjata. Ini mirip-mirip dengan perang Badar. Ya, perang Badar senjata, makanan dan lain sebagainya itu terbatas. Nah, pertanyaannya bagaimana mengatur nutrisi ya, terutama imunitas. Karena kita mencatat perang-perang yang dilakukan Rasul ya di perang Badar, Fathu Makkah, perang Khandaq itu menang. Hanya kalau melihat dari kisahnya, kita akan melihat ada mukjizat di sana. Ya, perang Badar turun malaikat. Perang Khandaq turun malaikat juga dalam bentuk angin puting beliung yang kemudian orang kafir itu berantakan walaupun tidak diserang oleh manusia, ya, tapi dihancurkan oleh angin puting beliung. Kemudian Fathu Makkah, jelas karena itu Fathu Makkah, Makkah itu dikuasai. Padahal dalam kondisi pasukan itu memang sedang berpuasa. Nah, pertanyaannya secara fisik, karena kita tidak membahas tentang hal-hal yang sifatnya non fisik, gitu ya, mukjizat dan sebagainya itu hak yang sifatnya adalah privilege, ya, yang diberikan Allah kepada orang-orang istimewa. Lantas kalau kepada kita, secara pandangan ilmiahnya sebenarnya bagaimana? Nah, ini kita akan bahas pada hari ini. Next. Jadi dalam pembahasan nutrisi dan makanan ya di dalam Al-Qur'an disebutkan kulu wasrobu wala tusrifu. Ya Allah tidak menyukai orang-orang yang berlebihan. Jadi perintah kulu wasrobu makan dan minumlah, tapi jangan berlebihan karena Allah tidak menyukai orang-orang yang israf atau berlebihan. Sehingga makan minumlah di sini adalah makan jelas sesuatu yang halal. Tapi toyibnya itu letaknya di jangan israf. Ya, karena walaupun halal, tapi ketika israf itu pun Allah Subhanahu wa taala tidak menyukai. Ya, makanya biasanya penyakit itu datang ketika kita sudah israf. Ketika kita sudah berlebihan terhadap komponen yang seharusnya terbatas, tapi kita memakannya melebihi batas. Nah, ini pembahasannya kalau sudah teknologi pangan itu komponen. Kemudian Rasulullah SAW juga pernah bersabda, tidaklah anak Adam memenuhi wadah yang lebih buruk, yakni perut. Jadi tidak ada wadah yang dipenuhi oleh anak Adam yang lebih buruk daripada perut. Itu wadah paling buruk untuk dipenuhi. Makanya jangan sampai penuh-penuh, ya. Sehingga cukuplah bagi anak Adam memakan beberapa suap untuk menegakkan punggungnya. Jadi default makan itu sekedar menegakkan tulang punggung. Tapi kalau kita susah, ya susah untuk melakukan itu, ya sekedar menegakkan tulang punggung ya, karena saat ini makanan berlimpah di mana-mana, jajanan seliwar-seliwar, godaan banyak gitu ya. Akhirnya kita mau lebih, ya. Maka Rasulullah SAW memberikan keringanan. Jadi kalau harus melebihi sekedar menegakkan tulang punggung, hendaknya sepertiga makanan, sepertiga minuman, dan sepertiga lagi untuk bernafas. Artinya ada ruang sehingga paru-paru yang ada di rongga dada itu memiliki ruang untuk menekan perut sehingga ketika tarik nafas itu paru-paru bisa meregang. Kalau lambungnya penuh, ya paru-paru ketika tarik nafas itu nggak bisa menekan ke bawah karena lambungnya penuh. Jadi sepertiga maksudnya untuk nafas itu adalah jangan sampai penuh.
Nah, ini apa namanya konsep dari Rasulullah SAW. Itu maksimal yang harus kita kerjakan. Ya, jangan sampai nanti sepertiga makan, sepertiga minum, sepertiga imbuh. Nah, ini yang seringkali dilakukan oleh kita saat ini. Nah, kalau saudara di Palestina, wah itu tidak ada apa namanya, sekedar menegakkan tulang punggung saja mungkin mereka susah. Kalau saudara kita di Palestina, padahal ini minimal menegakkan tulang punggung. Kemudian selanjutnya, ini patokan untuk masalah nutrisi dan makanan. Nah, sumber komponen nutrisi itu ada dua. Yang pertama sumber luar, ya nutrisi didapatkan dari luar. Ini disebut sebagai sumber eksogen dari luar. Yang kita dapatkan dari makan dan minum. Nah, ini terdiri dari makronutrisi dan mikronutrisi. Makronutrisi terdiri dari karbohidrat, protein, dan lemak. Ya, nanti karbohidrat akan dipecah menjadi monosakarida, protein dipecah menjadi asam amino, lemak dipecah menjadi asam lemak. Nah, mikronutrisinya itu vitamin, mineral, dan senyawa metabolit. Ya, vitamin itu seperti vitamin A, B, C, D, gitu, K, E. Nah, ini vitamin. Mineral itu seperti misalnya apa namanya selenium, zinc, magnesium, ya, kemudian kalsium dan lain sebagainya itu mineral. Kemudian senyawa metabolit. Ya, beberapa komponen herbal itu mengandung senyawa metabolit yang nantinya menjadi zat aktif di dalam tubuh kita. Entah itu sebagai antioksidan, entah itu nanti sebagai komponen yang berperan dalam metabolisme dan biasanya membantu metabolisme tubuh untuk mencapai keseimbangan yang prima. Nah, ini mikro. Mikro artinya apa? Yang diperlukan tidak banyak. Ya, yang diperlukan tidak banyak. Tapi kalau makro itu diperlukan dalam jumlah yang banyak. Nah, selain eksogen, nah ini yang seringkali jarang diketahui, itu ada sumber nutrisi dari endogen. Endogen itu maksudnya apa? Diproduksi oleh tubuh. Ya, diproduksi oleh tubuh. Artinya apa? Tubuh kita biasanya adalah dari sel atau dari tulang atau dari sumsum tulang atau dari liver. Nah, liver ini paling banyak. Itu memproduksi sendiri komponen tersebut tanpa apa namanya asupan dari luar, tapi mensintesa sendiri. Contoh di sini sebutkan albumin. Ya, albumin itu sebenarnya diproduksi oleh liver. Ya, kalau kita mengkonsumsi albumin dari luar, misalnya dari telur, ya putih telurnya itu kaya dengan albumin. Atau mungkin sebagian ada yang makan ikan gabus yang tinggi albumin. Maka ketika masuk itu tidak akan menaikkan kadar albumin kita. Karena albumin dari luar itu akan dipecah menjadi asam amino, tidak langsung kemudian berubah menjadi albumin. Nah, asam amino ini barulah nanti disusun lagi, dikirim ke liver. Nah, liver lah yang nantinya akan memproduksi albumin. Jadi albumin tubuh kita itu 100% diproduksi oleh liver. Ya, artinya tidak dari luar. Dari luar itu hanya memberikan kontribusi bahan baku. Tapi sintesanya dibuat oleh liver. Kemudian kolesterol. Kolesterol itu 85% itu diproduksi oleh liver. Ya, dari makan itu kecil sekali. Dari makanan kecil sekali. Bahkan seperti misalnya purin yang seringkali menjadi asam urat, tubuh kita itu memproduksi purin 90%. Nah, yang dari makanan yang seringkali orang dilarang makan itu usus, jeroan, seafood, dan sebagainya, kontribusinya cuma 10% untuk menaikkan purin. Jadi sebenarnya produksi dari tubuh kita itu gede banget, gitu ya. Kemudian juga kolagen. Kolagen ini diproduksi oleh sel. Ya, nanti memproduksi fibroblast gitu ya, kondroblast dan lain sebagainya. Itu dipengaruhi oleh hormon growth hormone. Ya, nantinya produksinya oleh sel itu berdasarkan demand atau permintaan. Kalau kita tidak membuat demand, nah demand ini atau permintaan ini disusun berdasarkan lifestyle-nya. Lifestyle apa? Misalnya tulang. Tulang yang baik itu adalah tulang yang selalu minta untuk diberi nutrisi yang cukup.
Nah, tulang bisa minta nutrisi cukup tuh kalau dipakai. Entah itu berjalan, berlari, jogging, lompat, dan lain sebagainya. Sehingga menimbulkan permintaan. Kalau tulangnya tidak minta, walaupun bahan baku ada, bahan baku itu tidak akan dikirim atau diproduksi, sehingga akhirnya kolagen itu tidak akan diproduksi. Makanya Bapak Ibu kalau misalnya barangkali ada yang konsumsi suplemen kolagen atau makan ceker atau makan kulit atau makan apa yang kenyal-kenyal yang isinya kolagen, tapi tidak menyusun demand, maka kolagen itu hanya akan dibuang lewat tinja atau lewat urin. Jadi tidak akan dipakai karena tidak ada demand, tidak ada permintaan. Nah, maka lifestyle berpengaruh terhadap produksi nutrisi tadi itu kolagen tadi. Nah, kemudian juga karbohidrat itu bisa diproduksi oleh liver melalui proses yang namanya gluconeogenesis. Jadi karbohidrat itu diproduksi sendiri oleh tubuh bisa. Nah, makanya termasuk antioksidan. Ya, antioksidan itu gen ekspresinya dari NRF2. Ya, sehingga sebenarnya tubuh kita ya ketika terjadi ada paparan radikal bebas, antioksidan itu bisa diproduksi sendiri oleh tubuh. Hanya jumlahnya cukup atau tidak. Nah, kenapa ada suplemen dari luar? Itu karena saking banyaknya radikal bebas sehingga kadang-kadang kalau kita ini tidak menyiapkan yang namanya antioksidan yang cukup, maka tetap aja tubuh ini akan cepat rusak. Makanya harus seimbang antara radikal bebas dan antioksidannya. Kalau tubuh kita tidak banyak terpapar radikal bebas, antioksidannya cukup dibuat oleh tubuh sendiri. Ya, jadi tubuh kita itu bisa memproduksi antioksidan. Hanya sekali lagi jumlah paparan polutan dari luar itu sudah dahsyat saat ini sehingga kadang-kadang perlunya asupan dari luar itu karena banyaknya serangan radikal bebas dari luar. Next. Nah, setelah tahu bahwasanya nutrisi itu ada dari luar dan juga diproduksi dari dalam, lantas ketika kita makan, prosesnya itu sebenarnya bagaimana yang terjadi? Jadi, ketika kita makan, nutrisi itu masuk ke dalam tubuh. Nah, ketika masuk dalam tubuh, nutrisi itu akan diurai, ya dipecah, disederhanakan. Protein menjadi asam amino, lemak menjadi asam lemak atau fatty acid, karbohidrat menjadi monosakarida. Monosakarida yang biasa ada di tubuh kita itu namanya glukosa, ya, itu glukosa, galaktosa sama seringkali fruktosa. Jadi tiga itu. Tapi yang paling banyak glukosa, yang seringkali kalau kita cek gula darah, ya gula darahnya berapa, itulah glukosa. Itu adalah monosakarida, ya, karbohidrat dalam bentuk simplex. Nah, setelah diurai, ya, asam amino itu ada banyak, berapa puluh jenis nama asam amino. Asam lemak juga begitu, sekian banyak asam lemak. Nah, setelah diurai menjadi pecahan-pecahan, dikirim ke liver. Nah, liver lah nanti yang kemudian dari bahan baku komponen-komponen yang sudah pecah ini disusun lagi. Jadi ibaratnya gini Bapak Ibu semuanya untuk memudahkan. Ini seperti kalau kita makan sayur, buah, dan lain sebagainya. Itu seperti mobil masuk ke dalam pabrik yang di tubuh kita. Mobil dimasukkan. Nah, ketika mobil dimasukkan, dipreteli oleh sistem pencernaan kita. Ya, sekrupnya dilepas gitu ya, kemudian businya dilepas, pintunya, joknya, dashboard, speedometer, dipretelin semuanya. Jadi komponen-komponen yang terpisah. Ya, baru setelah dipreteli, pretelannya ini kemudian dikirim ke liver. Nah, liver lah nanti yang akan menyusun menjadi komponen yang lain. Ya, bisa jadi nanti besi yang ada dalam bodi mobil itu akan diubah menjadi komponen yang lain. Nah, itu pabriknya liver. Ya, jadi komponen nutrisi itu disusun ulang, disintesa menjadi komponen yang diperlukan tubuh sesuai demand. Ya, sekali lagi sesuai demand. Makanya kita tuh harus membuat demand. Ya, setelah berhasil konsumsi, kita harus membuat demand atau permintaan di masing-masing tubuh kita. Contoh yang dulu kita waktu bahas, mungkin ada yang ingat waktu kita bahas susu kambing etawa. Ya, susu kambing etawa. Kita pernah bahas ya produk dari SNW juga yang rasa pisang, mungkin masih ingat.
itu bisa untuk kalsiumnya, itu bisa untuk menguatkan tulang. Tetapi ketika kita minum susu yang mengandung kalsium, tulangnya tidak pernah dipakai, berarti tulangnya tidak membuat demand, tidak membuat permintaan. Karena kerjaannya cuma duduk, jalan pun cuma sebentar. Ke masjid bentar aja naik motor, ke pasar deket aja naik motor, ya kantor juga nggak terlalu jauh naik motor. Kalau nanti ada halte atau jalan ke halte cuma sebentar nanti naik naik angkot. Akhirnya kaki kita itu tidak pernah dipakai. Ya, sehari itu paling ya belum tentu 1.000 langkah. Padahal untuk membuat demand, kaki kita itu setidaknya 10.000 langkah. Nah, makanya ada beberapa teman-teman tuh yang masang aplikasi. Saya melangkah itu sudah berapa langkah hari ini gitu ya. Itu ada aplikasinya. Karena untuk membuat demand itu setidaknya 10.000 langkah. Kita kalau langkahnya kurang dari 10.000, hanya langkah 1.000, nah itu lari gitu ya. Langkah 1.000 itu kan lari. Tapi itu belum membentuk demand. Ya, belum membentuk demand. Akhirnya apa? Walaupun banyak kalsium, saya sudah minum susu kalsium tinggi, saya sudah minum ini itu dan lain sebagainya, tapi kok keropos tulang saya belum sembuh. Karena keropos tulangnya tidak dididik untuk membuat permintaan. Tapi kalau dipakai, walaupun bertahap ya, jangan langsung nanti sudah tulangnya keropos, lari-lari, enggak juga. Tapi bertahap membuat demand, maka insya Allah tulang yang keropos ini setidaknya sedikit mulai sedikit demi sedikit akan membuat permintaan kepada tubuh. Tolong dong, tulang saya keropos, tapi ini dipakai terus. Kirim kepada saya kalsiumnya. Nah, kalau wanita biasanya dikirim kalsium plus nanti estrogennya akan membuat apa namanya senyawa yang akhirnya membuat kalsium itu bisa memadatkan tulangnya lagi. Kuncinya itu, jadi harus dipakai. Jadi harus ada demand. Kalsium akhirnya dipakai. Termasuk juga zat besi untuk darah. Ya, zat besi untuk darah, kalsium untuk tulang, kemudian juga protein untuk otot. Ya, kita makan protein banyak, tapi ototnya nggak pernah buat ngangkat. Ya tidak akan terbentuk otot. Proteinnya hanya akan dibuang yang membebani ginjal. Jadi ada dokter yang bilang jangan banyak makan protein karena nanti akan merusak ginjal. Ya kalau proteinnya tidak dipakai, tidak ada demand. Tapi kalau tiap hari angkat beban, push up, plank, ya, kemudian sit wall, kemudian ada apa namanya sit up dan lain sebagainya aktivitas otot, maka protein yang masuk tidak akan pernah dibuang, tapi digunakan untuk membangun otot. Karena ototnya teriak-teriak minta. Jadi ototnya itu membangun demand dengan aktivitas tersebut. Nah, barulah kita makan daging, makan telur, tidak akan jadi penyakit. Kenapa? Karena dipakai. Ya, tapi kalau kita habis makan telur, makan daging, makan macam-macam yang takut, wah ini makan daging-daging terus. Ya, menakutkan kalau tiba-tiba dengan itu mager. Ya, tidak dipakai ototnya. Ya, otomatis dia akan membebani ginjal untuk dibuang. Karena nggak kepake. Tapi kalau dipakai benar untuk menguatkan dan membesarkan otot, yang dibuang hanya sedikit. Ya, dan itu tidak akan membebani ginjal. Selanjutnya, nah, setelah memahami nutrisi dengan segala skemanya, kita bahas sistem imun karena terkait dengan nutrisi tadi itu. Jadi sistem imun tubuh kita itu menggunakan mekanisme yang namanya inflamasi atau peradangan, ya. Inflamasi atau radang, ya, itu digunakan sebagai stresor. Ya, radang itu stresor. Stresor sekaligus sebagai alarm. Ya, inflamasi itu radang itu stresor. Stresor itu ya membuat tekanan, membuat apa namanya ya stres. Tapi stres ini berfungsi sebagai alarm. Ya, ibarat mobil, ketika disentuh mobilnya atau dioprek kuncinya atau apa alarmnya bunyi. Nah, inflamasi itu ya bunyi alarmnya. Nah, contoh alarm atau stresor alami itu misalnya olahraga. Ya, olahraga itu alami. Itu stresor, ya. Luka, cedera, benturan, kita jatuh, luka, itu stresor itu. Itu alarm, karena dengan luka akan terbentuk reaksi inflamasi atau radang. Inflamasi itu selalu melibatkan 5. Ya, saya sering
di kampus ya, saya sering kampus SNW gitu ya, saya sering mengulang-ulang ini. 5 itu apa aja? Kalor, dolor, rubor, tumor, fungsiolesia. Jadi 4 or tambah fungsiolesia. 4 or itu tadi kalor, dolor, tumor, rubor. Kalor itu panas. Kalau kena benturan, luka, infeksi, bisul itu mesti ada panasnya. Kalau dipegang itunya anget atau badannya demam. Ya, kemudian tumor ada benjolan. Ya. Jadi ada benjolan. Kalor itu panas, tumor itu benjolan. Rubor itu kemerahan. Dolor itu nyeri. Ya, kemudian baru fungsiolisnya fungsinya menurun. Jadi semua radang akan mengalami 5 tadi itu. Nah, itu alarm, alarmnya bunyi. Kalau alarm di tenggorokan, misalnya faringitis, radang tenggorokan, ya mesti ada demam, ada nyeri telan, ya ada kemerahan tenggorokannya, ada panasnya, gitu ya. Kemudian fungsinya menelan juga berkurang. Ya, jadi itu alarm. Alarm itu bisa di tenggorokan, bisa di hidung, bisa di perut, bisa di kulit. Ya, itu merupakan alarm. Oh, ini ada sesuatu. Kita nginjek duri, kita nginjek bara api, kita kesenggol sama apa namanya benda tajam, itu selalu terjadi inflamasi yang menyebabkan nantinya sebagai tanda alarm bahwasanya di sana ada peradangan dan itu memacu imun ya, karena setelah alarm bunyi ini akan memicu dipanggilnya sel tentara yang berfungsi sebagai pelindung tubuh. Jadi ibaratnya alarm bunyi, tentara atau polisinya itu dipanggil untuk menuju ke lokasi. Nah, ini digambarkan di inflammation and innate immunity di ilustrasi itu. Ya, jadi ada luka, ya begitu luka itu langsung alarm bunyi, semua sistem imun akan datang ke sana membentuk bengkak, membentuk nyeri, membentuk apa namanya panas dan lain sebagainya. Nah, sel tentara ini biasa disebut sebagai antiinflamasi. Jadi inflamasi plus antiinflamasi itu adalah pasangan yang membangun sistem imun tubuh kita. Jadi kalau tidak ada alarm ya tubuh diem saja. Makanya ketika terjadi vaksinasi atau imunisasi, yang dimasukkan itu adalah ancaman. Yang dimasukkan itu ancaman, tapi ancaman yang sudah dilemahkan, ya, virus, bakteri, kuman yang sudah dilemahkan dimasukkan. Itu membentuk stresor, membentuk alarm. Nah, kemudian tubuh membuat antinya, yaitu untuk imunitas spesifik, ya. Termasuk olahraga kita. Olahraga itu stresor. Itu membangun alarm. Kenapa? Ketika kita olahraga, otot kita tuh dirobek sebenarnya. Makanya Bapak Ibu kalau lari-lari, nggak biasanya lari, besok pagi habis lari keliling lapangan sekali atau 2 kali, mesti semuanya nyeri-nyeri. Kenapa? Karena otot di mana-mana, di kakinya, di pahanya, di betisnya, itu robek semuanya karena nggak biasa dipakai. Tetapi itu sedang membuat stresor. Ya, robekan ini kalau diikuti dengan istirahat cukup, nutrisi yang cukup, maka akan dibangun sel otot baru yang lebih kuat daripada sebelumnya. Karena tubuh itu membuat kalibrasi. Ya, misalnya otot biasanya buat ngangkat 2 kilo. Ya, 2 kilo. Terus dipakai ngangkat 5 kilo, mesti robek. Karena kapasitasnya tadinya cuma 2 kilo. Ya, biasa jalan cuma 100 meter, dipakai jalan 500 meter, robek. Nah, ketika robek, terus tidurnya cukup, malam hari itu tubuh mengalahkan scanning. Ini kenapa robek ya? Oh, ya kapasitas 2 dikasih 5. Maka dibentuklah sel baru yang menambal robeknya itu dengan sel yang kuat nahan 5 kilo. Nah, nanti kalau sudah tubuh kita itu berganti dengan kapasitas sel baru yang kuat ngangkat 5 kilo, hendaknya kita menambah beban. Agar jangan sampai olahraga kita itu hanya yang 5 kilo saja. Besoknya naikin jadi 6 kilo. Besoknya naikin lagi jadi 7 kilo. Besoknya jadi 8. Sampai akhirnya 10 kilo pun kuat. Lifter-lifter yang bisa ngangkat besi sampai 2 kuintal sekali angkat, itu tidak langsung 2 kuintal. Mereka bertahap karena ototnya dibangun dulu agar nantinya kuat ngangkat beban besar. Nah, itulah sistem imun. Jadi sistem imun itu dibangun dari yang kecil, dimasukkan apa namanya stresor gitu kan. Nah, makanya bentuk-bentuk stresor alarm seperti tadi disebutkan di situ luka, ya, cedera, olahraga.
termasuk puasa. Ya, puasa itu juga membentuk kekuatan baru. Orang yang biasa overeating, ya dikit-dikit ngemil, ya itu nanti malah justru tubuhnya lemah, ya karena overeating itu justru potensi yang ada ditumpuk-tumpuk tidak pernah dipakai. Tapi kalau biasakan ada waktu untuk berpuasa, entah itu puasa mingguan, entah itu puasa harian, intermittent fasting harian misalnya, maka tubuh kita ini akan terbiasa untuk mengalami stresor yang nantinya tubuh itu akan membentuk anti stresornya atau anti inflamasinya. Disinilah imun itu bagus. Para sahabat dulu seperti di perang Khandaq lapar, tapi laparnya menghasilkan kekuatan dahsyat. Ya, karena memang laparnya, tapi sekali lagi jangan lapar kronis. Ya, kalau lapar kronis bukan menghasilkan kekuatan, tetapi malah menghasilkan malnutrisi. Nah, di sini nanti ada kunci jangan sampai kronis. Kronis itu menahun, lama dalam kondisi panjang. Nah, ini pentingnya membedakan. Karena saudara kita di Palestina itu sebagiannya kronis, maka menjadi malnutrisi. Nah, kalau kita yang ada di sini, kalau ingin mengoptimalkan tubuh kita sehingga bisa kuat menghadapi stresor, apalagi situasi padat yang mungkin makan aja itu nggak sempat, kita atur stresor itu jangan sampai kronis, ya, tetapi akut. Akut itu cuma pendek-pendek. Akut itu akan membuat tubuh kita itu jadi tambah kuat, ya, yang kita sebut sebagai eustress. Eustress itu adalah stres yang diberikan kepada tubuh kita, tapi itu stres positif. Ya, beda dengan distress. Ya, distress itu adalah stres negatif. Bedanya adalah di manajemen waktunya. Distress itu biasanya kronis. Stresnya berlanjut lagi. Nggak selesai-selesai. Tapi kalau eustress itu sifatnya pendek. Contoh, ketika orang kan ada terapi listrik tuh, disetrum. Ya, tapi kan setrumnya terukur, tidak panjang. Ya, sekali berapa detik setrum gitu ya. Kalau disetrum 1 menit ya gosong. Maka hitungan setrumannya itu hanya beberapa detik. Selesai. Itu akut. Tapi begitu disetrumnya 1 menit, 2 menit ya gosong. Karena kelamaan. Nah, maka stres-stres yang sifatnya pendek-pendek itu diperlukan untuk membangun kekuatan imun dan kekuatan tubuh kita. Nah, salah satunya adalah dengan olahraga, pembatasan makanan seperti puasa dan sebagainya itu penting dilakukan. Dan alhamdulillah syariat agama kita itu ada untuk itu, yakni dengan melakukan puasa, entah itu intermittent fasting Senin Kemis, entah itu puasa 3 hari setiap bulan, entah itu dalam tahunan itu ada puasa Ramadan. Tapi ini syariat yang dahsyat, ya, ini mengajarkan tubuh kita itu dididik tidak selalu eating atau makan. Selanjutnya, nah, cara alarm imunitas bekerja itu gimana? Jadi alarm secara alami dibunyikan melalui mekanisme defisiensi atau glucose spike. Jadi dua. Defisiensi itu kekurangan. Kalau kita kekurangan, itu alarm bunyi. Ya, kekurangan itu kekurangan apa namanya? Misalnya nih, kalsium. Nah, itu mesti tulangnya yang teriak. Kekurangan apa namanya? Zat besi, darahnya yang teriak. Jadi anemia. Ya, alarmnya bunyi lemes, kunang-kunang, sempoyongan. Nah, itu mesti ada alarm yang bunyi. Karena kekurangan zat besi. Itu defisiensi. Nah, biasanya defisiensi ini adalah efek dari stres yang kronis, yang jangka waktu panjang. Kemudian ada lagi alarm yang dari glucose spike. Jadi lonjakan gula, ya, lonjakan gula. Ini gimana lonjakan gula ini bisa terjadi? Ya, ini ketika seseorang tuh luka atau cedera atau infeksi atau trauma benturan dan sebagainya. Ketika mengalami trauma benturan atau infeksi di satu titik, di satu lokal, maka tubuh akan mengaktifkan lonjakan gula. Jadi gula itu oleh tubuh dinaikkan otomatis. Ya, dinaikkan otomatis yang kita sebut sebagai glucose spike. Nah, ketika terjadi lonjakan gula yang dinaikkan oleh tubuh sendiri, bukan karena makan gula, bukan, oleh tubuh sendiri, maka ini akan memanggil sel-sel radang, ya, ke lokasi yang terjadinya apa namanya glucose spike itu, sehingga dia bisa nambal luka.
Ya, karena itu sebagai penanda. Oh, di sini terjadinya. Itu inflamasi itu ditandai dengan adanya lonjakan gula. Tapi lonjakan gula yang bukan karena makan. Ya, kalau defisiensi tadi itu karena adanya pembatasan, ya sehingga kekurangan. Tetapi ada pembatasan yang kronis, ya. Tapi juga ada pembatasan yang sifatnya terkontrol. Seperti puasa itu pembatasan terkontrol. Malah kalau itu terkontrol, dia akan menyebabkan autofagi itu malah bagus, imunnya jadi bagus. Tapi terkontrol karena defisiensi nutrisi yang karena puasa itu tidak akan sampai berhari-hari. Ya sehari 2 hari cukup. Ya, tapi kalau seperti saudara kita di Palestina udah berbulan-bulan kurang makan, wah itu bahaya karena kronis. Makanya kenapa kita perlu peduli itu. Nah, sehingga bedanya kronis dan akut ini penting untuk dijadikan patokan. Nah, kalau glucose spike itu adalah alat tubuh untuk mengatakan saya sedang cedera loh. Ya, misalnya terjadi sepsis. Sepsis itu infeksi yang menyebabkan darahnya itu dikuasai oleh bakteri. Itu langsung gulanya lonjak, naik. Gulanya naik bukan karena makan gula, tetapi karena terjadinya infeksi. Nah, ketika terjadi infeksi karena serangan bakteri, virus, dan sebagainya, gula naik inilah yang kemudian menyebabkan antiinflamasinya datang. Ya, antiinflamasinya datang. Jadi alarm bunyi, tentaranya ngumpul. Nah, masalahnya adalah kita harus hati-hati dalam hal glucose spike. Glucose spike itu bisa terjadi karena infeksi, benturan, trauma, cedera. Tapi bisa juga glucose spike yang dibikin oleh kita. Glucose spike yang dibikin oleh kita itu maksudnya apa? Jadi lonjakan gula dibikin oleh kita sendiri. Yakni dengan apa? Dengan makan gula berlebihan. Nah, ini apalagi masyarakat kita itu makanan pokoknya adalah nasi. Nasi itu karbohidrat yang nanti bisa diubah menjadi glukos ya atau gula simplek. Kalau makannya berlebihan karbohidratnya, habis makan itu akan terjadi glucose spike. Nah, glucose spike ini ya kenaikan karena makan gula, mungkin jajan apa namanya minuman-minuman kekinian itu kan gulanya banyak tuh dicampur apa-apa gitu ya, es krim dan lain sebagainya. Nah, itu menyebabkan lonjakan gula. Oleh tubuh akan difahami oh tubuhnya sedang meradang. Nah, ini bahayanya. Jadi akhirnya karena adanya glucose spike, kenaikan lonjakan gula yang mendadak tadi itu, akhirnya tubuh memproduksi anti radang. Masalahnya adalah ketika tubuh cedera, maka yang disasar adalah titik cederanya. Itu glucose spike oleh tubuh sendiri, bukan oleh makanan dari luar. Sehingga insulin tidak naik. Jadi glucose spike karena cedera, karena infeksi dan sebagainya itu gula naik, tapi insulinnya nggak naik. Tapi kalau glucose spike atau gula darah naik mendadak, gara-gara makan gula berlebihan, itu insulinnya naik. Nah, insulin naik ini ketika tidak nemu titik yang harus ditambah dan sebagainya, dia akan nyerang pembuluh darah. Jadi begitu makan banyak, pembuluh darahnya itu akan diserang oleh tubuhnya sendiri karena glucose spike itu dianggap sebagai peradangan. Jadi anti radangnya itu bingung. Lah kok saya dipanggil? Ya, tentara ini jadi bingung. Kenapa saya dipanggil? Ya karena gulanya naik mendadak. Ya, akhirnya apa? Ya kan nggak mungkin dipanggil terus nganggur. Ya, akhirnya pembuluh darahnya yang pertama kali diserang. Ujung-ujungnya apa? Pembuluh darahnya mengeras. Mengeras. Efek yang pertama terjadi itu adalah pengerasan pembuluh darah. Yang pertama terjadi adalah hipertensi. Pembuluh darah ketika sudah tidak elastis, ya, yang tadinya seperti pipa karet lentur bisa melebar, bisa menyempit, itu tiba-tiba kayak pipa besi yang tidak bisa melebar, tidak menyempit. Itu efeknya adalah hipertensi. Karena kalau masih elastis, ketika tekanan tinggi, dia bisa melebar. Dengan melebarnya pembuluh darah, tekanan turun sendiri tanpa obat. Tapi kalau pembuluh darahnya sudah kayak besi, ya tidak bisa melebar atau menyempit, yang terjadi ketika tekanan darah naik tidak bisa diturunkan sendiri. Dia perlu obat untuk melebarkan pembuluh darah. Akhirnya minum nifedipin. Akhirnya minum amlodipin.
yang cara kerjanya adalah melebarkan pembuluh darah. Kenapa? Karena tidak bisa lebar sendiri, sudah mengeras. Yang kita sebut dengan namanya aterosklerosis. Ya, aterosklerosis itu efek dari glucose spike yang berulang-ulang. Nah, kemarin tahun 2000, belum lama gitu ya, itu dilakukan percobaan. Tikus dikasih makanan gula, sehari itu mengalami glucose spike 2 kali. Glucose spike itu misalnya gula tadinya cuma 80, tiba-tiba jadi 150 dalam waktu kurang dari 2 jam. Jadi grafiknya seperti yang disebut di grafik yang digambar ini. Ini tiba-tiba naik menjadi high dalam waktu pendek. Kalau waktu naiknya panjang nggak masalah. Ini sudut elevasinya itu tajam sekali. Itu glucose spike. Nah ini tikus dikasih gula sehingga terjadi glucose spike sehari 2 kali. Itu dalam waktu 20 minggu tikusnya itu terjadi sumbatan pembuluh darah. Nah ini makanya hati-hati bagi yang mungkin sudah jalani puasa, tetapi buka puasanya balas dendam, minum manisnya berlebihan, itu begitu maghrib akan terjadi glucose spike. Nah, makanya buka puasa itu jangan yang memicu glucose spike. Nanti kalau ada waktu kita akan bahas tentang glucose spike ini. Karena inilah kunci inflamasi. Ya, jangan membuat atau jangan mengkonsumsi makanan yang menyebabkan oleh tubuh dianggap inflamasi. Makanya, Bapak Ibu semuanya, kenapa penderita diabetes itu seluruh tubuhnya meradang? Karena gulanya persisten tinggi terus, spike terus. Ya, tidak pernah mengalami normal. 200, walaupun mungkin penderitanya, saya gula 200, 400 nggak apa-apa. Oh, nanti dulu. Nggak apa-apa itu sebenarnya terjadi adaptasi, tapi maladaptasi. Ya, adaptasinya itu adaptasi buruk yang kita sebut sebagai maladaptasi. Nah, ketika mengalami gula darah tinggi semuanya dalam waktu panjang, maka tubuhnya dari mata, rambut, kepala, sampai ujung kaki semuanya mengalami peradangan. Sehingga ketika sudah lama dalam kondisi itu akan mengalami yang namanya komplikasi. Ya, komplikasi itu bisa dari sejak stroke di otak gitu ya, kemudian jantung koroner turun lagi ke lambung jadi kena GERD, kemudian ke bawah lagi ginjalnya gagal ginjal gitu ya, kemudian ke bawah lagi sampai ke kesemutan, nyeri-nyeri sarafnya kena dan sebagainya. Itu karena setiap hari dia mengirim sinyal alarm ya. Gula itu alarmnya bunyi terus sehingga tubuh itu selalu membuat sel radang terus. Jadi peradangan 24 jam gara-gara glukos spike yang terus-menerus. Nah ini makanya kenapa penderita diabetes itu kemana-mana. Dia ibunya dari segala penyakit gitu ya. Karena konsep imun dan konsep peradangan ini tadi. Selanjutnya, nah kondisi kesibukan padat itu baiknya kalaupun kita sibuk itu acaranya itu padat banget, usahakan diletakkan di siang hari. Kenapa? Karena Al-Quran juga sudah bilang ja'alna laila libasa, ja'alna nahara ma'asya. Allah jadikan malam itu sebagai pakaian. Ulama tafsir menyebutkan pakaian itu maksudnya apa? Pakaian itu maksudnya adalah tempat istirahat. Ada yang menyebutkan begitu. Yang kedua adalah waktu di mana segala sesuatunya itu tertutup. Bahkan ketika terjadi peperangan, kalau sudah malam, bisa bersembunyi. Itu makanya disebut libas. Libas baju, pakaian, karena tempat bersembunyi. Sebagian mengartikan tempat orang menutup auratnya. Artinya dia bisa dengan sendiri memiliki waktu me time ya yang dia bisa membuka auratnya. Karena malam itu sendiri menjadi pakaian sehingga dia bisa membuka pakaiannya. Nah, itu beberapa tafsir. Tapi intinya malam itu memang untuk istirahat. Sedangkan nahar itu ma'asya, untuk mencari maisha. Nah, ini kalaupun padat jangan dibawa sampai malam. Kenapa? Karena kalau kesibukan itu diletakkan di malam hari, melatonin akan terganggu. Nah, nanti boleh ini PR bagi Bapak Ibu semuanya, coba cari manfaat melatonin. Nah, ini keywordnya melatonin ya. Manfaatnya luar biasa. Salah satunya adalah memperbaiki kualitas tidur. Bisa dapat deep sleep itu kalau melatoninnya tinggi. Itu mulai diproduksi di atas jam 8 malam. Nah, kalau lembur, cahaya malamnya terang, melatonin akan berhenti produksi. Apalagi kalau sekarang kan
mungkin tempatnya gelap, tapi pegang HP yang cahaya LED-nya itu seperti cahaya siang. Jadi cahaya LED HP kita itu dianggap mata cahaya siang, sehingga apa? Melatonin berhenti produksi. Ujung-ujungnya kita susah tidur. Nah, ini penyakit masyarakat modern. Sehingga susah mendapatkan tidur yang panjang, yang berkualitas itu gara-gara melatoninnya rusak. Nah, makanya lembur juga jangan malam. Olahraga pun juga jangan malam. Kadang-kadang orang siang nggak bisa sempat olahraga. Malam-malam badminton, malam-malam futsal. Akhirnya apa? Ya olahraga, tapi tiba-tiba klesek di pinggir lapangan, lagi main badminton, nggak bisa lanjutin gara-gara serangan jantung. Teman-teman saya banyak yang terjadi seperti itu. Walaupun ahli medis pun juga begitu. Lomba main sepeda atau apa dari rumah malam-malam. Ya malam tidak cocok untuk olahraga. Semua harus sesuai dengan timingnya. Kemudian asup nutrisi yang menyokong komponen imunitas. Jadi walaupun tubuh itu bisa memproduksi nutrisi sendiri, tapi bahan bakunya juga harus diasup dari luar. Ya, kemudian jangan banyak mengkonsumsi nutrisi yang memicu inflamasi atau glukos spike. Dalam hal ini adalah yang banyak mengandung gula atau karbohidrat. Banyakin protein, tidak ada masalah. Selama proteinnya dipakai untuk menguatkan otot-otot kita dan karena protein itu selain otot dia juga zat pembangun. Ya, dia zat yang sifatnya merepair, memperbaiki. Jadi protein dibanyakin nggak ada masalah. Dan protein itu ada yang disebut sebagai asam amino esensial. Esensial artinya apa? Tubuh nggak bisa produksi. Kalau karbohidrat tubuh bisa produksi. Makanya karbohidrat itu bukan makanan esensial. Tapi kalau lemak dan protein itu adalah zat nutrisi esensial. Artinya apa? Tubuh nggak bisa bikin, sehingga dia harus dapat dari luar. Nah, makanya jangan terlalu banyak konsumsi nutrisi yang memicu inflamasi. Lembur, malam, ngopi manis, ya, minuman manis, serba yang manis-manis, oh, biar melek gitu kan. Tapi akhirnya malah memicu inflamasi. Nah, puasa justru lebih bermanfaat daripada makan berlebih di kala padat pekerjaan. Makanya perang Badar tenaganya tambah, ya, karena tenaga dari hasil pembatasan atau restriksi kalori itu justru tubuh akan mengakses lemak yang menghasilkan 2 kali lipat energi daripada kalau makan pakai karbohidrat. Itu hal yang wajar di apa namanya dalam sistem metabolisme tubuh. Tapi sekali lagi akut, jangan yang kekurangan kronis. Gitu ya. Selanjutnya, nah peran herbal di sini itu adalah mendukung imunitas innate ya, atau imunitas bawaan atau alami. Kemudian memberikan nutrisi terutama mikro, karena ada senyawa metabolit, ada vitamin, ada mineral dalam herbal. Ya, kemudian juga selain mikronutrisi juga berfungsi sebagai antioksidan. Ya, bisa juga berfungsi sebagai antiinflamasi. Bisa juga berfungsi sebagai antibiotik. Nah, ini herbal itu fungsinya macam-macam. Sehingga kenapa konsumsi herbal itu juga masih dianjurkan karena beragam fungsinya tersebut. Walaupun tubuh juga bisa memproduksi antibiotik sendiri, tetapi seringkali sekali lagi tinggal kekuatannya penghancur dari luar dan yang diproduksi dari tubuh itu kuat mana. Kalau lebih kuat penghancur dari luar, kita tetap membutuhkan bantuan dari luar. Dalam hal ini herbal itu tetap penting dalam kondisi seperti itu. Selanjutnya, nah, ini ada herbal-herbal yang bisa dikonsumsi, ya. Contohnya seperti habatus sauda ini antiinflamasi kuat, ya. Juga obat segala penyakit karena memang komponennya ini setelah diteliti tidak hanya penyakit-penyakit ringan, penyakit-penyakit kronis sampai kepada kanker dan sebagainya pun bisa. Kemudian pohon zaitun atau minyak zaitun ini merupakan pohon yang berkah yang Rasulullah SAW menyabdakan ya dianjurkan untuk konsumsi sebagai konsumsi harian. Karena ini sekaligus menjadi lauk. Kemudian ada temulawak atau jahe atau kunyit. Ini zat utamanya itu namanya kurkumin. Ya, jahe itu di dalam Al-Quran disebut di surat Ad-Dahr atau Al-Insan. Ya, di sana disebutkan wa yusqauna fiha ka'san kana mizajwa zanjabila. Zanjabila itu adalah jahe. Kalau bahasa apa namanya? Bahasa farmasinya itu mengandung zinjiberol dan zinjiberin. Ya, zinjiberol dan
zinjiberin itu zat aktifnya. Nah, kalau bahasa Al-Quran tadi zanjabila. Ya, kalau bahasa Inggrisnya ginger. Ya, bahasa Inggrisnya itu ginger atau jahe. Nah, itu komponen komponen untuk menyembuhkannya namanya kurkumin. Itu juga kaya pada kunyit dan juga temulawak. Ini minuman ahli surga. Minuman ahli surga. Jadi kalau kita mengkonsumsi itu kenalnya kan empon-empon gitu kan. Malah di Arab nggak ada itu. Padang pasir nggak bisa ditanami jahe atau ditanami kunyit dan sebagainya. Kita malah kaya untuk itu. Dan Al-Quran menyebut tanah kita itu kaya. Selanjutnya, alang-alang. Alang-alang ini untuk imunitas. Ya, imunitas. Ya, kita alang-alang nggak usah nanem. Ya, malah kalau nanam diketawain orang. Karena dibiarin aja numbuh. Gitu ya. Nggak usah diapa-apain numbuh. Justru malah kalau pengen bersih kita kerja bakti. Ini alang-alang. Ya, ini bisa tumbuh dan ternyata efek ini luar biasa. Pegagan, antiinflamasi, penguat kinerja otak yang kena stroke dan sebagainya. Pegagan ini luar biasa. Antiinflamasi juga untuk imun. Ya, kemudian juga teh hijau. Ya, kita pernah bahas teh hijau maca ini mengandung katekin. Ini merupakan pemblokir pertumbuhan kanker. Ya, yang tubuh tidak bisa produksi, makanya harus dari luar. Ya, kenapa perlu asupan dari luar, herbal dan sebagainya? Itu karena tubuh nggak bisa produksi. Kalau tubuh masih bisa produksi, ngapain juga konsumsi dari luar? Nah, ini contoh herbal-herbal yang dahsyat. Yang mudah-mudahan, ya, alhamdulillah saya lihat di SNW ini banyak produk-produk yang mengandung zat-zat yang kita sebutkan ini. Ya. Selanjutnya, sebagai penutup, kondisi padat, ya padat kesibukan maksudnya, itu seringkali menimbulkan kondisi keterbatasan. Ya, kadang-kadang nggak sempat sarapan, nggak sempat makan pagi, nggak ada masalah. Justru sekaligus lakukanlah intermittent fasting. Nanti makan siang aja. Ya, nggak ada masalah gitu ya. Justru dengan intermittent fasting tubuh kita akan jadi lebih kuat. Kemudian keterbatasan mungkin asupan, ya, tetapi usahakan jangan kronis. Keterbatasan yang terukur justru baik untuk imunitas. Terukur sekali lagi ya. Kalau saudara kita keterbatasan mereka itu susah diukurnya. Kenapa? Makan saat ini mungkin bisa, besok belum tentu. Mungkin ada bahan makanan, tapi ngirimnya susah, diblokir sama orang-orang Zionis misalnya. Ini hal yang kita temui, mungkin nanti akan diceritakan saudara kita yang di sana. Mungkin makanan bantuan banyak dari kita, belum tentu nyampe ke lapangan. Ya, karena banyak yang harus dihadapi di lapangan. Kemudian asup komponen nutrisi yang memicu daya tahan tubuh. Jangan malah memicu inflamasi. Ya, yang diperbanyak saat ini malah konsumsi yang inflamasinya itu malah jadi meningkat. Ya, selain nantinya efeknya ke obesitas, terus kemudian ke gula darah naik, inflamasinya naik. Nah, ini malah dibatasi. Justru asup komponen yang memicu daya tahan tubuh. Hindari makanan yang memicu inflamasi kronis. Kemudian upayakan istirahat cukup di malam hari. Meskipun di siang hari pekerjaan menumpuk padat. Lah lantas gimana kalau ada pekerjaan yang lembur? Atau bahkan tidak lembur, tetapi malah siang itu dia istirahat, malamnya malah shift seperti pegawai apa satpam, ya security itu kadang-kadang malah kerjanya malam. Nah, ini perlu trik khusus. Trik khususnya apa? Ketika istirahat siang, usahakan dibuat suasana seperti malam dari sejak suhunya dan cahayanya, sehingga tubuh kita ya akan memahami itu sebagai malam, maka kualitas tidur kita akan seperti kualitas tidur malam. Dan juga ingat, sebelum tidur, upayakan terpapar sinar matahari cukup. Ya, kelemahan orang modern adalah selalu ngamar, selalu berada di bawah atap yang tidak terpapar matahari langsung. Padahal bisanya dapat kualitas tidur bagus itu kalau siang harinya cukup terpapar sinar matahari. Jadi kita itu malah kalau selalu menghindari sinar matahari itu malah susah tidur malamnya. Karena melatonin yang diproduksi di malam hari itu juga tergantung dari paparan sinar matahari di siang hari. Apalagi kalau orang-orang yang tinggal di apartemen yang siang malam itu tidak bisa membedakan. Dia lihat jam 8 pagi atau malam sama aja. Taunya malam atau pagi gitu ya. Itu ya karena mungkin acara TV gitu ya. Tapi kalau tidur gitu tahu-tahu melek jam berapa ini? Oh, jam 3 pagi atau 3 malam? Nggak tahu karena cahayanya sama saja antara siang dan malam. Nah, ini bahaya, itu bisa merusak irama sirkadian kita,
ritme biologis kita bisa rusak dan itu adalah mengundang penyakit-penyakit kronis. Makanya paparan sinar matahari tetap penting. Jangan takut kena sinar matahari. Dan kalaupun tidur siang, usahakan tidur siangnya itu adalah tidur yang disuasanakan seperti malam. Ini bagi tips bagi saudara-saudara kita yang kalau dia itu memang kerjanya di malam hari, siangnya harus istirahat. Tapi yang paling bagus tadi, ja'alna laila libasa, ja'alna nahara ma'asya. Demikian barangkali yang bisa kami paparkan. Mudah-mudahan ini bisa menjadi sumber inspirasi untuk mengatur ritme kehidupan kita sehari-hari, terutama mungkin bagi pekerja, karyawan, atau tadi security dan lain sebagainya yang harus mengatur waktu. Bagaimana biar dengan nutrisi yang ada itu cukup untuk memberikan imunitas tubuh sehingga tidak mudah sakit. Karena kalau tidak cukup asupan dari luar, ya walaupun tubuh kita itu bisa melawan sendiri, tapi serangan dari luar terlalu besar, ya kalah juga, mesti akan drop satu ketika. Sehingga dengan adanya mungkin komponen-komponen yang tadi saya sebut, apa tuh, sauda, zaitun, jahe, kurkumin, alang-alang, dan lain sebagainya tadi itu sifatnya penguat, agar nantinya di kondisi-kondisi tertentu kita memiliki bantuan dari luar. Mudah-mudahan bermanfaat. Kalau ada salah kata, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.